Bapak Ibu kalau mencari sayang orang tua gimana? Tentu apa? Ada sebabnya bahwa dia sayang sama kita. Setiap diperintah mau, dilarang menghindar, sayanglah. Maka Bapak Ibu sekalian ada sebabnya. Maka orang yang taat kepada perintah Allah itu adalah sebab mengundang rahmat Allah kepada kita. Sebanyak apapun kita beramal, yang memasukkan kita ke surga itu bukan amalan kita, tetapi apa? Rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi kalau orang dia preman, sayang Allah sama dia, tentu ada sebab rahmat Allah itu. Sebab rahmat Allah apa? Taat. Apa yang diperintahkannya? Bapak Ibu kalau mencari sayang orang tua gimana? Tentu apa? Ada sebabnya bahwa dia sayang sama kita. Setiap diperintah mau, dilarang menghindar, sayanglah. Maka Bapak Ibu sekalian ada sebabnya. Maka orang yang taat kepada perintah Allah itu adalah sebab mengundang rahmat Allah kepada kita. Maka ada salah satu amalan dalam kehidupan kita ini yang akan mengundang rahmat Allah itu, dalam Quran itu banyak sekali dijelaskan Allah, yaitu takwa. Maka puasa kemarin adalah takwa. Takwa itu sangat luar biasa mengundang rahmat Allah. Kalau hidup kita ini sampai meninggal dunia dalam takwa, Masya Allah. Maka diantaranya apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Apa artinya? Kalaulah seandainya penduduk sebuah negeri benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, Allahu Akbar, wattaqu, la fatahna, kami bukakan keberkahan dari langit. Maka turunnya keberkahan rahmat tergantung kita mengatur hidup kita, tergantung kita mau rahmat, silakan. Ini kaedahnya kata Allah, ini syaratnya. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka kalau kita menderita penuh krisis, berarti apa? Syaratnya tidak terpenuhi. Kalau penduduk negeri benar-benar beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit, keberkahan di bumi. Tapi apa? Disuruh beriman, disuruh bertakwa, mereka mendustakan ayat-ayat kami, malah menantang, malah menyerang, malah menghina, malah merendahkan, malah dicarinya pilihan-pilihan lain yang sesat, yaitu jalan setan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tapi kami nak masuk Pak Ustaz. Jangan-jangan kita masuk juga. Kenapa? Karena Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kamu, jaga hati-hati itu terhadap azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, tetapi kamu semuanya kena. Kami kena kenapa pula? Kami kena zalim Pak Ustaz. Ya, kena kalian menonton enak-enak nonton, tak kalian apa? Berusaha untuk. Maka kebaikan umat ini baru ada di mana? Maka Allah syaratkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak cukup bahwa kita tidak berbuat zalim, tetapi apa? Ada perintah Rasulullah, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang dizalimi kami tahu gimana menolongnya. Kalau orang dizalimi, dah harta diambil, kami bantu dia menggugat apa semuanya. Kalau ada yang dizalimi begini, dipecat kerja, kami kasih dia kerja. Kan macam-macam. Kalau dia dizalimi, ada uangnya diambil, kami ganti uangnya, itu dizalimi. Tapi membantu orang zalim gimana pula? Maka Bapak Ibu, kita ni diperintahkan membantu orang yang zalim. Ngeri kajian Ustaz itu, orang zalim bantu. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kami membantu orang yang zalim? Kau cegat kezalimannya. Itu belum bantunya. Jadi kalau ada orang membuat zalim, jangan diam saja.
maka diam terhadap kezaliman itu zalim sendiri. Maka itu seperti setan bisu, diam terhadap kezaliman. Maka apa? Bagaimana kita? Maka Rasulullah SAW menjelaskan wajib ingkar mungkar itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' falbilisani, fa in lam yastati' fabiqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Di kita ini tidak cukup Bapak Ibu menjadi orang yang soleh, karena keberuntungan hidup tidak hanya terbatas di solihat saja, iman dan amal soleh saja. Ada syarat yang lain. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. 4 baru kita beruntung. Pertama, illal ladzina amanu, iman. Okey. Yang kedua, wa amilus shalihat. Yang ketiga, ini semakin berat ini, amilus shalihat. Barangkali sampai di sini kita bagus ini. Tapi wa tawasau bil haqq, saling menegakkan kebenaran, kemudian menumpas kezaliman, kejahatan. Ini berat nih Pak. Kalau Bapak beriman sendiri, orang tidak akan bicara. Beramal soleh sendiri, taat solat, orang tidak lihat. Tapi kalau mulai, di situ nih tantangan ini. Oleh karena itu, tiga-tiga ini kalau terpenuhi dalam hidup kita, harus kunci dengan watawasau bis. Di situ harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Barangkali resikonya mati, barangkali resikonya copot jabatan, barangkali resikonya hilang uang, resikonya kadang-kadang dipisahkan dari anak istri, resikonya maka watawasau. Dahsyat ayat itu ya. Maka Imam Syafi'i bilang, kalau Allah turunkan cuma surat Al-Asri ini, cukup menjadi pedoman hidup dan untuk bahagia kita. Masuk semua di sana Pak. Ada yang tersisa itu? Tidak ada. Al-Quran itu dahsyat sekali memberikan pedoman kepada kita. Kata-katanya singkat tetapi maknanya padat, luas, dan sangat menyentuh. Maka orang yang sabar Allah berikan kemenangan. Dijanji Allah itu. Orang yang sabar Allah berikan kemenangan. Sekalipun berkumpul kejahatan, semuanya menyerang dia. Tetapi kalau Allah menginginkan, itu Bapak Ibu. Rasulullah gimana? Tidak diserang. Diserang kiri, diserang kanan, diserang, dikepung apa-apa Ibu sekalian. Mati dia. Rasulullah wafat di atas, di pangkuan Aisyah. Padahal seluruh musuh mengintainya. Ini membuat orang orang tak bisa membunuh, orang tak bisa mematikan, orang tak bisa, Bapak Ibu. Karena semuanya kendali alam ini adalah alhamdulillahi rabbil alamin.